Ya, pakai APD lengkap dong. Itu gimana tuh menurut dokter tuh? Gimana tuh? Halo good people, welcome to Big Man, Bincang Puskesmas Kecamatan Menteng. Saya Gisal di sini dan saya nggak sendiri di sini, saya ditemenin oleh dokter ganteng saya di sebelah sini, Dokter Jonathan selaku Kasatpol KP Puskesmas Kecamatan Menteng. Oke, hari ini kita akan bahas tentang COVID-19. Apa sih yang namanya COVID itu dok? Mungkin masyarakat di sini atau teman-teman yang lainnya itu belum tahu pengertian COVID itu seperti apa, pencegahannya seperti apa, cara penularannya itu seperti apa dok? Oke, terima kasih Gisel. Jadi COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang baru, ya penyakit baru. Nah penyakit baru ini pertama ditemukan di Cina, di Tiongkok. Nah di sebuah provinsi yang namanya Wuhan. Nah di tahun 2019 makanya namanya COVID-19. COVID itu coronavirus, D-nya disease, 19 itu tahun 2019. Nah penyakit ini adalah penyakit yang menyerang saluran nafas. Nah, sebenarnya ini bukan penyakit yang baru-baru banget sih. Dulu tahun 2004 ini ada penyakit yang serupa namanya SARS. Jadi dia sama-sama coronavirus. Nah SARS, lalu ada MERS tahun 2009, coronavirus juga. Lalu di tahun 2019 ini adalah coronavirus yang baru yang menyebabkan penyakit yang namanya COVID-19. Nah, karena dia penyakit saluran nafas, penyakit ini menular yang melalui saluran nafas kita, gitu. Jadi melalui yang namanya droplet. Nah, droplet itu adalah cairan yang keluar ketika kita batuk atau bersin di sel. Nah, jadi ketika kita batuk atau bersin, cairan yang keluar, nah cairan itu yang membawa virus-virus COVID ini. Nah, walaupun sebenarnya sekarang ada beberapa penelitian terbaru yang bilang bahwa si COVID ini juga bisa menular lewat cairan air mata atau juga bisa menular ketika ada prosedur-prosedur medis yang menyebabkan air yang ada di dalam mulut atau hidung itu menjadi aerosol. Aerosol itu kayak spray yang buat pengharum ruangan itu ya. Jadi menjadi apa nih ya, terembun gitu. Nah, jadi itulah menyebabkan kenapa ada beberapa sih, memang sekarang ini tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan di dokter gigi karena kita nggak tahu siapa yang punya COVID sekarang. Gitu. Jadi kalau melakukan tindakan di dokter gigi malah takut dia jadi aerosol terus bisa jadi menular. Gitu. Nih dok, ada pertanyaan lagi nih dari teman kita. Ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke IG Puskesmas Kecamatan Menteng. Salah satunya dari Filemon Ernest. Izin bertanya mengenai wabah saat ini, virus corona, apakah corona sama seperti SARS? Ya, jadi yang tadi sudah saya jelaskan, memang dia saudara lah bilangnya, satu saudara dengan SARS yang tahun 2004 itu. Dia menyerang saluran nafas. Bedanya apa? Bedanya adalah pada COVID ini dia tidak langsung menimbulkan gejala yang berat, beda dengan SARS dulu. Kalau dulu SARS itu ketika dia masuk ke dalam saluran nafas dia langsung menyerang paru-paru, kondisinya berat, jadi kita mudah mengidentifikasi siapa sih yang sakit SARS, siapa yang tidak. Beban yang kita dapatkan dari COVID ini adalah dia tidak langsung gejalanya berat gitu. Jadi gejala mirip-mirip batuk pilek biasa awalnya, namun pada beberapa orang gejala ini bisa bertambah berat dan langsung menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa. Contohnya pada orang-orang yang punya penyakit komorbid seperti penyakit diabetes atau penyakit ini ya, kencing manis ya, lalu penyakit darah tinggi, penyakit jantung, atau pada pasien-pasien lansia yang usianya di atas 60 tahun. Nah, kemungkinannya untuk mengalami si COVID ini menjadi lebih parah itu lebih besar pada pasien-pasien tadi itu, yang kelompok-kelompok penyakit itu. Nah, jadi dia memang mirip sama SARS, tapi yang membuat dia menjadi sulit untuk kita tangani sekarang adalah karena kondisi awalnya dia gejalanya ringan. Bahkan pada beberapa kasus dia bisa tidak bergejala pada orang gitu. Dan bisa menularkan juga ketika orang tersebut berbicara terlalu dekat gitu ya, atau memegang hidung atau mulut terus habis itu pegang benda lain bisa, nah terus habis itu dipegang sama orang lain, nah itu yang berbahaya, jadi bisa menular dari situ. Nah, yang perlu saya lurusin adalah beberapa orang menganggap bahwa kalau misalnya ada satu orang sakit di daerahnya itu sangat-sangat infeksius gitu, sangat-sangat mudah menular. Nah, benar sih mudah menular,
Tapi kalau kita ketemu sama orangnya, selama orangnya masih di dalam rumah, aman. Karena jangan bayangkan COVID ini seperti kayak asap kalau kebakaran gitu kan, langsung kebakaran sini asapnya sampai kemana-mana gitu. Nah kalau COVID ini kan kalau kita nggak ketemu sama orangnya, orangnya stay di rumah, ya kita aman-aman aja gitu. Jadi maksud saya kalau misalnya memang ada kemungkinan gitu ya kan, sekarang di masyarakat kita sudah banyak nih bisa orang-orang bilang nanti ODP, PDP dan sebagainya. Nah, itu tidak perlu dikucilkan, jangan dikucilkan. Justru kita dukung, kita bantu kebutuhannya, kebutuhannya dan ikuti instruksi dari petugas kesehatan, gitu ya. Dia nggak, kalau dia masih selama di dalam rumah ya nggak masalah gitu. Justru yang berbahaya, tau nggak gitu loh? Yang berbahaya ya orang-orang yang masih keluar rumah sekarang. Orang-orang yang keluar rumah, pulang pergi, dia nongkrong di mana, dia kerja di mana, gitu ya. Misalnya karena terpaksa, pas dia pulang kan biasanya dia membawa kuman, kita nggak tahu, kuman dari kereta, kuman dari angkutan umum, kuman dari tempat kerja, kuman dari temen yang nongkrong juga, gitu kan. Itu juga nggak kalah berbahaya dibandingkan dengan ODP, PDP yang stay di rumah, di lingkungan kita, gitu. Berarti harus stay di rumah aja. Betul, stay di rumah aja, bener. Jadi, kita tenaga kesehatan itu sangat-sangat terbantu kalau teman-teman masyarakat semua itu stay di rumah. Itu sangat-sangat membantu karena proses penularannya bisa berhenti kalau kita semua sama-sama stay di rumah. Cara penularannya itu seperti apa sih dok? Dan pencegahannya itu kayak gimana? Kan tadi cara penularan udah ya, pencegahan agar tidak terjadinya COVID, terus apa ya? Biar kita itu nggak nularin satu sama lain. Oke, gitu dok. betul. Jadi yang pertama adalah ini udah agak lumayan banyak nih viral nih di internet dan kemana-mana itu adalah yang pertama social distancing ya, social distancing atau sekarang diubah jadi physical distancing. Itu menjaga jarak di sel, kurang lebih kayak kita nih sekitar 1 meter nih. Ini 1 meter berapa? Ya, sekitar 1 meter kenapa? Karena dikhawatirkan dalam jarak 1 meter, kalau lebih dekat dari 1 meter, kita masih bisa mengeluarkan droplet yang tidak terlihat ketika kita berbicara. Lebih bagus lagi kalau nggak ketemu sama sekali. Jadi physical distancing itu termasuk stay at home, itu langkah pertama yang bisa kita lakukan gitu. Kalau kita stay at home dan di dalam rumah sehat-sehat kan tidak mungkin kita tiba-tiba virusnya lompat gitu ya atau nembus dinding gitu kan nggak mungkin gitu. Jadi untuk bisa menular kita harus ketemu sama orang yang sakit gitu. Gimana sih caranya supaya kita nggak ketemu orang yang sakit? Ya kita harus tetap di dalam rumah. Nah, lalu yang kedua, gimana sih caranya supaya kita tidak tertular kalau kita terpaksa keluar rumah? Nah, kalau kita terpaksa keluar rumah saat ini adalah yang kita harus lakukan memakai alat pelindung diri. Nah, kalau buat masyarakat umum kita saranin pakai masker. Maskernya masker kain, jadi nggak perlu beli masker yang buat dokter, ya nggak perlu beli masker yang bulat itu yang namanya N95 karena harganya mahal. Nah, jadi pakai masker kain cukup. Nah, masker kain ini gunanya apa? Gunanya untuk mencegah cairan yang ada di dalam mulut kita ini keluar atau yang dari hidung kita ini keluar. Jadi kita sebenarnya melindungi orang-orang di sekitar kita juga tujuannya. Nah, tapi yang paling bagus ya tadi ya bisa jangan keluar rumah. Lalu yang ketiga, jangan lupa untuk cuci tangan. Setiap kali menyentuh bagian tubuh kita, wajah atau apapun, cuci tangan. Jangan sampai kita setelah memegang benda lain, kita pegang muka, kita bisa tertular. Karena kan kita nggak tahu itu bendanya bekas droplet atau bukan. Setelah itu pas pulang, kalau kita terpaksa dari luar, setelah pulang harus mandi. Ya, jadi kalau keluar rumah 3 kali, ya mandinya 3 kali. Keluar rumahnya 5 kali, ya mandinya 5 kali. Iya, gitu ya. Emang ada cara jadi paling bagus apa? Yang pertama? Yang pertama ya, di rumah ya. aja. Betul, di rumah aja. Di rumah aja, hashtag di rumah aja. Yang kedua itu cuci tangan. Oke, yang kedua, tapi kalau misalnya terpaksa harus pakai masker. Terpaksa harus pakai masker. Karena pemerintah mewajibkan kita untuk kalau misalnya kita keluar rumah wajib pakai masker ya. Betul ya. Betul yang tadi yang udah dijelasin kita bahwa ya itu untuk mencegah penularan prinsipnya. Mencegah penularan dari cairan dari droplet kita supaya jangan sampai keluar gitu sih. Karena sekarang ada juga kelompok orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini ya walaupun belum ada penelitian yang jelas-jelas menunjukkan bahwa mereka bisa menularkan ke orang lain, ya kita tetap waspada aja sih prinsipnya. Lagian kalau pakai masker juga kita ingatnya ada masker kan di muka, kita jadi kemungkinan untuk megang muka tuh jadi lebih turun sih jadinya. Biasanya sih orang juga jadi ingat ya pakai masker nggak pegang muka, jadi ngocok-ngocok mata juga jangan. Jangan ngocok-ngocok mata.
Nah, terus nih ada video yang lagi viral nih dok, di mana ada salah satu masyarakat, salah satu kelompok masyarakat itu dia keluar ke swalayan atau supermarket, ke supermarket ya? pakai APD lengkap dok. Itu gimana tuh menurut dokter tuh? Gimana tuh? Jadi saya sempat lihat juga tuh videonya kan viral ya. Jadi buat teman-teman, kalaupun terpaksa keluar, ya sebaiknya tidak memakai alat pelindung diri yang seperti itu ya, pakai apa namanya overall suit, pakai Google gitu ya. Itu kita aja di tenaga kesehatan yang pakai kalau kita ketemu sama pasiennya. Jujur kita aja sekarang saat ini kan agak kesulitan ya untuk alat pelindung diri, walaupun bantuan-bantuan terus datang. Kami juga terima kasih sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga donatur yang terus bantu kita ya, bisa menangani pasien. Itu tapi kita aja yang pakai gitu. Kalau ke supermarket sih kayaknya nggak usah ya, kayaknya ada terlalu orang banyak tuh, gitu. Ya ada nakut-nakutin orang banyak dan berlebihan gitu ya, karena kita memang pakai itu untuk menangani pasien. Lagian kalau makainya salah, terus atau cara nyopotnya salah, justru itu berisiko nularin loh, karena cara memakai dan melepas overall suit itu nggak sembarangan gitu kan. Tenaga kesehatan pun harus dilatih dulu, jangan sampai udah kita pakai nyampe rumah malah kita pegang benda lain gitu, pas kita nyopot juga salah malah jadi nulerin kan, bisa juga kayak gitu. Berarti semuanya itu ada aturannya ya dok? Betul, ada aturannya, dan overall itu ya sebaiknya dipakainya sama tenaga kesehatan sih, kan kita yang ketemu langsung sama pasien-pasien soalnya. Berarti coverall itu nggak wajib untuk masyarakat umum keluar kemana, ke pasar atau ke swalayan, ke supermarket untuk pakai coverall. Itu nggak harus pakai coverall, tapi harus pakai masker. Maskernya aja, hashtag maskernya aja ya. Jadi betul banget, kalau teman-teman bisa ke swalayan sih saran saya lebih baik ya belanjanya online aja. Online? Betul, belanja online, nanti nyampe rumah barang-barang yang habis belanja itu dicuci, dilap sampai bersih. Ya soalnya kalau ya saya rasa kalau misalnya terpaksa banget lah baru keluar gitu. Kalau misalnya nggak terpaksa masih bisa dengan online ya online aja gitu. Kan banyak sekarang apa namanya aplikasi-aplikasi yang menyediakan itu ya, belanja online itu. Saya rasa sih mendingan belanja online aja lah daripada harus keluar-keluar. Belanja online aja.